kita di pondok itu merasa adanya sosok orang tua. Beliau ingin ilmu yang didapatkan oleh santri ini betul-betul keluar dari wadah yang suci, dari hati yang bersih. Bagaimana pertama kali ketika antum bertemu dengan sosok Abuya Habib Hasan? Semisal Abuya masih hidup di hari ini, mungkin apa pesan beliau untuk generasi muda atau para asatidah yang masih mengajar pada masa sekarang ini? Bahasa Arab ini di samping bahasa Al-Quran, di samping itu bahasanya Rasulullah, bahasa Arab juga menurut beliau adalah kunci untuk mendalami ilmu syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa alih. Amba'ad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada podcast kesempatan kali ini. Dengan kesehatan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan para penerus risalah perjuangannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, selamat datang di podcast Mas Dalwa. Podcast kenal seputar Masyaikh Dalwa yang digarap oleh tim pencari cahaya bintang di bawah naungan Hay'ah Al-Hasaniyah Ikatan Alumni Dalwa. Nah, podcast ini berisikan obrolan inspiratif, edukatif, yang akan membahas mengenai keteladanan dan inspirasi dari tokoh kita bersama, yaitu Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Kita tahu sosok beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif. Beliau bagaikan bulan purnama yang juga bersama dengan para bintang-bintang yang menerangi gelapnya malam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir Adnan Daun Yahya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Al-Ustadz Hasan Basri bin Muhammad. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, ahlan bika. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau juga merupakan salah satu murid awal daripada Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dan beliau juga sempat merasakan ketika Pondok Pesantren Darul Lughah wa Dakwah masih bertempat di Gedong Wetan. Bangil. Di Bangil. Naam. Dan kemudian beliau sekarang menjabat sebagai Rais Qismil Lughah Darul Lughah wa Dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan akan membahas lebih dalam, mengenal sosok Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun lebih dalam lewat sosok Ustadz Hasan Basri. Baik Ustadz, mungkin untuk mulai yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana sosok Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun di mata antum sendiri, Ustadz? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Beliau itu di samping juga seorang guru, beliau pendidik, beliau seorang ayah bagi kami, yang selalu mencurahkan perhatiannya tidak hanya di bidang ilmu, bahkan di bidang-bidang yang lain. Ya, kita di pondok itu merasa adanya sosok orang tua di pondok ini ya. Baik Ustadz, alhamdulillah ternyata beliau merupakan sosok yang begitu berkenang di hati Ustadz Hasan Basri sendiri. Kemudian Ustadz, boleh sedikit diceritakan bagaimana pertama kali ketika antum bertemu dengan sosok Abuya Habib Hasan? Karena saya waktu itu masih anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kesannya ya karena lebih banyak pikiran itu main ya kan. Jadi kita belum ada kesan apa-apa ya. Yang jelas
yang paling kita rasakan adalah bahwa kita diperlakukan seperti anak sendiri. Itu aja. Ya. Betul. Mm-mm. Baik Ustaz, alhamdulillah. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya didirikannya Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah asasnya adalah lughah. Dan kemudian yang ingin ditanyakan Ustaz, kenapa beliau sangat menekankan bahasa Arab di kalangan pesantren Oh sendiri? ya. Ya karena dalam pandangan beliau itu bahasa Arab ini di samping bahasa Al-Quran, di samping itu bahasanya Rasulullah, bahasa Arab juga menurut beliau adalah kunci untuk mendalami ilmu syariat. Bekal untuk mendalami ilmu syariat seperti tafsir, hadis, fiqh dan lain-lainnya. Baik. Jadi bekal yang paling baik itu adalah menguasai bahasa Arab dulu. Nah, alhamdulillah. Kemudian mungkin kita ingin tahu juga bagaimana perhatian besar beliau terhadap menghidupkan bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah khususnya ketika zaman antum. Oh ya, jadi perhatiannya itu ya sangat besar ya. Bisa kita rasakan itu jejak-jejaknya sekarang. Satu, bagi yang tidak hidup di zaman beliau merasakan ya jejak perhatian beliau terhadap bahasa Arab itu. Satu, nama pondoknya Darul Lughah. Ya, kalau tidak punya perhatian yang besar tidak mungkin menamakan pondoknya dengan Al-Lughah ya. Yang kedua, karangan beliau hampir semuanya itu berbasis bahasa Arab ya. Dari mulai Asriyah, Kamus Asriyah, Muhawarah, Af'al, Asma dan seterusnya hampir semuanya berbasis bahasa Arab ya. Kemudian beliau sendiri bagi yang sudah melihat beliau langsung konsisten di dalam mempraktekkan bahasa Arab. Bahkan dengan santri baru beliau itu berbahasa Arab dengan menterjemahkan. Baik, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa sosok murabi dan juga mu'alim bagi kita semua, Abuya Al-Habib Hasan Muhammad Baharun. Dan tentunya kita juga ingin mengetahui Ustaz bagaimana beliau bisa menanamkan kecintaan para santrinya kepada bahasa Arab karena kita ketahui fenomena sekarang juga. Sering beliau itu menjelaskan kepada kita bahwa kita belajar dan kita berbicara bahasa Arab ini tidak lain karena ini adalah satu bahasanya Rasulullah. Di mana kalau kita berbahasa Arab dengan niat ittiba, maka kata beliau setiap lafaz itu bernilai pahala. Walaupun dalam pembicaraan kita banyak kesalahan misalnya nahu dan sebagainya. Tapi niat itu sudah cukup untuk memberikan nilai pahala. Itu diantara tasji' yang sering beliau sampaikan ke santri-santri. Ya. Baik Ustaz. Kemudian kita banyak sekali mendapati tentunya di masa sekarang santri yang mengalami penurunan dari perhatiannya kepada bahasa Arab gitu Ustaz. Dan mungkin ada warisan beliau yang sampai sekarang antum pegang atau alumni-alumni pegang untuk senantiasa menghidupkan di setiap generasinya bahasa Arab itu sendiri Ustaz. Ya. Kalau wasiat beliau tentang bahasa Arab sudah banyak tertuang di kitab-kitab beliau Muhawarah ya. Itu bisa kita kaji kembali untuk mengingatkanlah kepada santri yang ada sekarang ini bahwa kalau mereka benar-benar yantami bernisbat kepada Habib Hasan secara keilmuan, ayo jangan ditinggalkan bahasa Arabnya. Kalau tidak, maka itu hanya sebatas pengakuan saja. Tidak benar-benar berguru kepada Habib Hasan Baharun. Alhamdulillah. Nah, berarti kita sama-sama ketahui untuk semua para pemirsa bahwasannya begitu besar pengorbanan daripada Abuya Habib Hasan untuk menghidupkan lughah Arabiyah khususnya di Pondok Pesantren Darul Lughah Dakwah. Dan adapun kita juga banyak mendapati alumni-alumni ya Ustaz ya, sudah mendirikan pondok yang thariqahnya. Alhamdulillah ya sama ya. Jadi berlandaskan al-lughat al-arabiyah. Nah, jadi namanya mereka menapak tilasi
perjuangan Abuya. Jadi warisan itu tetap dihidupkan ya. Nah, Ustaz. Dan ini berkaitan dengan isu dan tantangan zaman, Ustaz. Nah, Seperti apakah masih ada nilai-nilai yang relevan saat ini? Semisal Abuya masih hidup di hari ini, mungkin apa pesan beliau untuk generasi muda atau para asatidah yang masih mengajar pada masa sekarang ini? ya salah satunya adalah pesan beliau tentang keikhlasan. Ya, tentang keikhlasan bahwa kita mengajar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu sangat menjaga, memproteksi kita supaya tidak tercampur dengan tujuan-tujuan materi. Bahkan beliau pernah mengatakan, siapapun dari antum wahai asatid yang tidak senang dengan keadaan yang ada di Dalwa, misalnya ini itunya, termasuk tentang keuangannya, silahkan saya izinkan untuk berhenti. Belum membuka pintu lebar-lebar kepada keluarga pesantren, asatid, kalau memang tidak cocok dengan apa yang ada di luar termasuk tentang keuangannya, silahkan untuk berhenti. Karena Dalwa ini beliau pilih ustadz-ustadz yang memang punya jiwa perjuangan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kesenangan materi di sini. Alhamdulillah. Jadi walaupun ada ustadz punya rumah, punya itu bukan tujuan, itu hadiah min Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi tujuannya. Nah, alhamdulillah, berarti kita sama-sama ketahui bersama bahwasannya asatidah yang lahir dari pengajaran Abuya Al-Habib Hasan Baharun juga diajarkan keikhlasan ya. Iya, bahkan ustadz lain dari pondok lain yang bukan murid beliau itu beliau ambil yang al-mukhlisun. Iya. Jadi bukan ilmu ukurannya, tapi keikhlasannya yang menjadi tolak ukurnya untuk ngajar di Dalwa. Antum lihat sekarang misalnya Ustadz Fulan yang dari luar tuh Masya Allah luar biasa ya, nggak tahu warna dunia. Ya kan? Betul. Seperti Ustadz Fulan yang di Sidogiri dari Pelosok, Masya Allah. Bahkan Timur Memang Tengah juga. dari zaman Habib Hasan begitu. Metode perekrutannya begitu. Dicari orang yang alladzina la ya'rifuna dunya. Oke. Yang betul-betul ikhlas mengajarnya. Jadi ini buat nasihat, peringatan kepada murid-murid Dalwa, alumni Dalwa ya, untuk sekuat mungkin mempertahankan keikhlasan ini. Nah, karena itu ciri khas Habib Hasan Baharun. Di antara ciri khas beliau ya. Baik, kita ketahui tadi bersama. Silakan bagi para pemirsa yang ingin mendaftar sebagai pengajar Ponpes Darul Qawat Dakwah, untuk tadi kriterianya sudah kurang lebih dibahas oleh Ustadz Hasan Basri. Dan kemudian Ustadz, ini karena suatu ketika ada orang luar ya. Di zaman Habib Hasan mendaftarkan untuk ngajar di sini. Ini cerita Ustaz Ismail. Terus nanya, sebulannya saya dapat berapa? Begitu Abuya Habib Hasan tahu itu, dia bilang ke Ustaz Ismail, jangan dikasih jadwal. Jangan dikasih jadwal. Khidmat lain tidak apa-apa, tapi ngajar jangan. Karena menjaga betul-betul ilmu, supaya beliau ingin ilmu yang didapatkan oleh santri ini betul-betul keluar dari wadah yang suci. Dari hati yang bersih. Sehingga itu menutupi kekurangan santri Dalwa. Barangkali ada yang malas tiba-tiba di masa tuanya jadi alim, jadi mudir. Itu ya tadi. Keberkahan dari yang mengajar. Karena dia dapat tarbiyah, dapat ilmu dari hati yang bersih. Maka menutupi kekurangan si murid tadi. Sehingga walaupun di pondok males-males misalnya ya, atau melanggar, tiba-tiba di pondoknya, di rumahnya punya pondok, punya madrasah, jadi ini. Insya Allah begitu. Bibarkat
sofa qulubi muallimihim. Dan doa-doa ustaz-ustaznya juga. Betul sekali, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, tandanya berarti apalagi ketika kita berada di zamannya Abu Yahya Hasan, bahkan tingkah laku beliau dan amal beliau setiap hari bisa kita contoh dan kita teladani gitu ya Ustaz ya. Dan itu menjadi ilmu tersendiri bagi santri-santrinya. Dan ini Ustaz karena bertepatan dengan Haul Abu Yahya Hasan sebentar lagi yang akan kita gelar yang ke-28. Jadi setiap alumni pasti memiliki kedekatan. Pasti ada sisi kedekatan satu di antara yang lain. Antum mungkin barangkali bisa menceritakan adakah sisi kedekatan antum dengan atau satu kisah barangkali antum mengalami dengan Hasan Bahar. Saya kan ikut beliau dari umur 12 tahun. Ya tentunya ada kedekatan. Mungkin kalau saya bilang sangat dekat mungkin agak berlebihan. Ya. Ana itu saking dekatnya minta uang jajan ke beliau. Seperti ayah sampai sendiri. Jadi ustad. Sampai jadi ustad kalau sudah nggak punya uang minta ke beliau itu. Langsung. Oke. Nah, itu pengalaman anak dan semua santri itu ya merasa dirinya paling dekat dengan Abu Yahya karena begitu jiwa beliau mengayomi semua santri-santrinya, tidak membeda-bedakan. Ya. Begitu. Jadi kalau semuanya merasa paling dekat ya. Kalau anak banyak sekali cerita. Nah, biasa tidur di kamarnya Abu Yahya Zain kadang-kadang di bed situ. Ya. Gitu banyak. Saya kuadenya di rumah di bed situ. Kuade tahu kuade? Habis nikah dipajang di bed kuade sama di sana di bed bukan di rumah beliau. Dan anak punya kamar di situ. Pengantin baru ada di situ setengah tahun, 6 bulan situ. Di samping kamarnya Abu Yahya Zain. Ya karena itu tadi. Alhamdulillah saya betul dianggap oleh beliau bagian dari keluarganya, ya kan. Dan insyaallah semua santri. Cuma itu pengalaman anak. Oke, masing-masing punya pengalaman. Nah. Baik, kalau antum datang ke semua alumni itu masya Allah mereka punya pengalaman yang membuat masing-masing itu merasa dekat, bahkan paling dekat ke Habib Hasan. Nah. Ya, bahkan sampai saat ini santri-santri yang tidak mendapati zaman beliau pun juga mungkin ada kedekatan dengan beliau gitu. Itu luar biasa. Ada santri tidak menangi, tidak hidup zaman beliau tapi punya ikatan emosional. Itu luar biasa. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu ada. Betul. Dan itu ada luar biasa. Oke. Dan tentunya ini mungkin menjadi pertanyaan pamungkas ya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana kita ingin sama-sama merealisasikan visi misi dari Abu Yahya Hasan walaupun beliau sudah tidak membersamai kita secara langsung, tetapi beliau pasti selalu memurokobahi kita, selalu mengawasi kita. Tapi artinya bagaimana realisasi visi misi dari beliau itu bisa sampai sekarang dilanjutkan, bahkan santri juga bisa turut andil mensukseskan apa visi misi beliau dan membahagiakan hati beliau. Yang pertama yang harus kita lakukan meneladani beliau, akhlaknya, ya. Semua sifat-sifat beliau semampu kita. Karena untuk sama tidak mungkin, ya. Betul. Tidak mampu kita. Tapi ada keinginan, ada usaha untuk meneladani beliau semampu kita, ya kan. Keduanya, ini yang sering ditekankan ke beliau, anjuran untuk berdakwah. Jadi menyampaikan apa yang kita miliki, walaupun itu kecil. Jadi beliau sangat mendorong kita untuk berdakwah, menyampaikan ilmu ini. Perhatiannya ke dakwah juga besar. Makanya ada wad dakwahnya. Dakwahnya, betul. Iya. Iya.
Nah, dulu kita digembleng untuk menghafal ayat, hadis yang biasa dipakai dakwah, ayat-ayat dakwah dan hadis-hadis dakwah. Itu dihafal. Semua santri dan beliau mencatat sendiri. Kemudian beliau menganjurkan bahkan mewajibkan kita untuk menyampaikan apa yang sudah kita tulis di masjid-masjid, di musala-musala. Jadi dengan cara ini meneladani dan menyampaikan ilmu, insya Allah visi dan misi Abuya berlanjut insya Allah. Saya masih ingat dulu ketika beliau istilahnya kalau mungkin kalau dulu dianggap berkhoyal ya, bahwa beliau itu berangan-angan bahasa Arab ini sampai ke seluruh negeri Indonesia. Dulu dengan keterbatasan santri dan media kan dianggap khoyal itu. Yeah. Sahih? Betul. Gimana dari Bangil bisa sampai ngajar bahasa Arab ke Papua atau ke Kalimantan, hutan-hutannya ya. Tapi ternyata sekarang harapan itu bukan khoyal. Nyata sudah kan? Dengan tersebarnya santri dalwa sampai di hutan-hutan ya. Sampai di pulau-pulau kecil. Ditambah media. Saya bilang subhanallah hebasan ya. Dari karomatnya beliau. Sudah melontarkan harapan itu di zaman yang mungkin dianggap khoyal sama pendengarnya. Iya, al-an tahaggaq. Sekarang sudah terwujud nyata bahwa bahasa Arab itu lewat santri-santri dalwa tersebar ke pelosok-pelosok negeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan maka dari itu pertanyaan terakhir dan menjadi pertanyaan penutup untuk sesi podcast pada kali ini, Ustaz. Kita ucapkan jazakumullah khair Ustaz atas waktunya, dan seluruh pemirsa, kita ketahui bersama beliau merupakan sosok teladan, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, dan beliau seperti yang tadi telah kita terangkan di awal, beliau merupakan bulan purnama di malam gelap gulita. Kemudian beliau tidak hanya sendiri, beliau ditemani oleh murid-muridnya yang juga menjadi bintang, menjadi cahaya bagi kegelapannya umat seperti itu. Dan insya Allah di haul Abuya Al-Habib Hasan ke-28, seluruh bintang-bintang bercahaya itu berkumpul menjadi satu, memperingati haul beliau. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan keberkahan, senantiasa Allah limpahkan pahala jariah yang terus mengalir sampai hari akhir nanti. Dan untuk penutup Ustadz, kita minta doa dari antum. Kita doa yang biasa beliau panjatkan ya. Setiap hari doa untuk putra-putranya, untuk murid-muridnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mutakallimin bi lughati sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair kita ucapkan kepada beliau, dan sampai bertemu lagi di podcast Mas Dalwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.